Ketika kita membaca kisah penciptaan dalam kitab Kejadian, perhatian kita sering tertuju pada tindakan Tuhan yang menciptakan dunia. Tuhan menciptakan cahaya, Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan tumbuhan, hewan, dan manusia. Namun tradisi Alkitab dan juga refleksi para rabi mengingatkan kita akan satu hal yang sering terlewat. Penciptaan tidak berhenti pada hari ke-6. Dunia tidak hanya diciptakan, dunia juga dipelihara. Setiap saat, ini berarti bahwa ciptaan tidak memiliki keberadaan yang mandiri. Dunia tidak berdiri dengan kekuatannya sendiri. Keberadaannya bergantung pada Sang Pencipta yang terus menopangnya. Jika Tuhan berhenti memelihara ciptaannya, dunia tidak akan dapat bertahan. Mazmur 104 menggambarkan hal ini dengan sangat indah. Mazmur itu berbicara tentang mata air yang mengalir di lembah-lembah, tentang pohon-pohon yang tumbuh, tentang burung-burung yang bersarang di dahan, dan tentang binatang-binatang yang mencari makan. Semua ini menunjukkan satu hal: seluruh kehidupan bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Mazmur itu bahkan mengatakan bahwa ketika Tuhan memberi napas, makhluk hidup menjadi hidup. Ketika Tuhan mengambil napas itu kembali, makhluk hidup kembali menjadi debu. Gambaran ini mengingatkan kita bahwa kehidupan bukan hanya hasil dari penciptaan di masa lalu. Kehidupan adalah pemberian yang terus berlangsung. Setiap hari, setiap saat. Dengan kata lain, keberadaan ciptaan bersifat bergantung. Ia tidak memiliki sumber hidup di dalam dirinya sendiri. Setiap momen, keberadaannya ditopang oleh kehendak Sang Pencipta. Tradisi rabbinik juga menekankan bahwa dunia terus berdiri karena Tuhan memeliharanya. Para rabi bahkan mengatakan bahwa Tuhan memperbarui karya penciptaannya setiap hari. Ini berarti bahwa penciptaan bukan hanya peristiwa di masa lalu. Penciptaan adalah karya Tuhan yang terus berlangsung dalam setiap momen keberadaan. Jika Tuhan menarik kembali perhatiannya dari dunia, keteraturan alam akan runtuh. Matahari tidak akan terbit, hujan tidak akan turun, musim tidak akan berganti. Namun dunia tetap berjalan dengan keteraturan yang menakjubkan. Siang berganti malam, musim berganti musim, makhluk hidup terus berkembang. Keteraturan ini bukan kebetulan. Keteraturan ini adalah tanda pemeliharaan ilahi. Keteraturan kosmos menunjukkan bahwa dunia tidak berdiri secara acak. Dunia berdiri di bawah tatanan yang dipelihara oleh hikmat dan firman Tuhan. Seluruh alam semesta berada dalam pemeliharaan Tuhan. Bintang-bintang di langit, laut yang luas, hutan yang lebat, makhluk hidup yang kecil sekalipun. Semua berada dalam perhatian Tuhan. Kesadaran ini mengubah cara kita memandang dunia. Dunia bukan mesin yang berjalan sendiri setelah diciptakan. Dunia adalah ciptaan yang terus berada di bawah pemeliharaan Sang Pencipta. Setiap napas kehidupan adalah tanda bahwa Tuhan masih memelihara dunia. Setiap matahari terbit adalah tanda bahwa Tuhan masih menjaga keteraturan alam. Setiap musim yang berganti adalah tanda bahwa Tuhan masih setia kepada ciptaannya. Karena itu, setiap hari yang kita jalani sebenarnya adalah kesaksian tentang pemeliharaan Tuhan yang terus berlangsung. Kita hidup bukan hanya karena dunia pernah diciptakan. Kita hidup karena Tuhan terus memberi kehidupan. Dengan demikian, kisah penciptaan bukan hanya tentang masa lalu. Kisah penciptaan juga tentang masa kini. Tuhan bukan hanya pencipta dunia, Tuhan juga penjaga dunia. Dan selama Tuhan memelihara ciptaannya, dunia akan terus berdiri.